Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari itu Bapak dan Ibu ada dua malaikat yang turun. Yang pertama mendoakan orang yang berinfak. Yang kedua mencela atau sangat disayangkan orang yang pelit pada hari itu. Jadi pagi hari ko kalau Bapak Ibu berinfak 10.000 seorang, hadir awak pagi hari kini ko 100 orang, labara tak kumpul Ibu Bapak? Labara? 10 kali, oh lah banyak Pak. Itu didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat haratonyo, keluarganya, dirinya. Nah, itu baru 10.000 Pak. Kalau 100.000 masing-masing awak pagi kok. Lah tanggal baru gini Pak. Nah, biasa pegawai tanggal baru biasa Bu. Alah Bu. Wah sedang payana gini Bu ya. Tanggal paling ujung mana. Itu 10.000 kalau 100.000 Pak. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Jago saja kita, malaikat lah siap mendoakan. Karena pagi hari ini Bapak dan Ibu, malaikat istilahnya tukar posisi dengan malaikat yang lainnya. Jadi setiap pagi itu mencari hamba-hambanya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini awak masih bisa jago, awak masih bisa melakukan kegiatan, awak masih bisa untuk beribadah, sehingga Bapak Ibu yang berbahagia kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ambu akan menyampaikan sejarah Ibu dan Bapak. Karena petang-petangko lebih banyak kajian fikih, kajian tentang masalah hukum-hukum. Pagi hari ini kita akan menyampaikan terkait tentang sejarah. Ikoko ambu kutip di dalam buku Syarah Ibnu Hisham. Ada juga dalam kitab Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama yang berasal dari negeri India yang memenangkan sayembara penulisan karya tulis tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir penulis dari Makkah, dari Mesir, dari Pakistan, dari India, dari seluruh dunia Pak. Diadakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami di Makkah. Nah, yang juara satunya, terbaiknya Bapak dan Ibu, itu adalah Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri. Sofir Rahman namanya, Mubarakfuri kampungnya, Mubarakfur. Furi, itu menisbah kepada orangnya. Jadi Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, Sofir Rahman orang Mubarakfur. Nah, untuk ambo Bapak Ibu dari Andaleh, berarti Aulia Rijal Al-Andalusi. Andalus di Siko ndak Spanyol deh. Andaleh, Andalas. Berarti kalau orang lima kaum Pak, Ustadz Ahmad Kindi Al-Lima Kaumi. Orang lima kaum gua cek. Syekh Abdul Latif Khatib Al-Minangkabawi, berarti orang Minangkabau. Tak mungkin boleh Syekh Abdul Latif Al-Minangkabawi orang Sunda no. Namanya sajalah pakai Al-Minangkabawi. Kalau Ustadz Asep, itu ya Sunda tuh Pak. Sundawi. Namanya Asep. Asep itu kan artinya ganteng. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu ada dalam kitab itu. Tapi kita akan mengkaji Bapak Ibu sebelum kekuasaan Islam ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti dua imperium Pak. Dua imperium. Yang pertama Imperium Persia. Imperium Persia itu di bagian timur. Nah, jadi dunia ini dulu dikuasai oleh dua kekuatan besar. Pertama di bagian timur ada Persia. Itulah negara Afghanistan Bapak Ibu hari ini, kemudian negara Tajikistan, Uzbekistan, kemudian Kirgistan,
sebagian kecil daerah Cina, kemudian sampai ke Turki, sampai ke Iran, Irak, sebagian Jazirah Arab. Ini merupakan dahulunya daratan kekuasaan daripada Imperium Persia. Nah, bara luas kekuatannya Pak, luas daratan Persia di kala itu Bapak Ibu kurang lebih 8 juta kilometer persegi. 8 juta kilometer persegi. 8 juta kilometer persegi kok baraka Ustaz? Indonesia saja Bapak Ibu, Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu luasnya kurang lebih 2 juta kilometer persegi. Negara awak itu kurang lebih luasnya 2 juta kilometer persegi. Kekuasaan Persia ketika itu kurang lebih Ibu aja Bapak, karena ambo ndak duit di masa itu. Jadi diukur dengan kekuatan luasnya wilayah sesuai standar negara di hari ini, kurang lebih Bapak Ibu itu 8 juta kilometer persegi. Ada juga yang mengatakan 6, ada juga yang mengatakan 7, tergantung daerah yang dikuasai dan daratan-daratan ketika itu yang masih bisa diukur. Nah, kemudian kekuatan militer yang sangat luar biasa, Pak. Bangunan-bangunan yang masih berdiri kokoh. Masih bisa kita cari hari ini Bapak Ibu, bangunan-bangunan sisa-sisa pada masa kerajaan atau sisa-sisa Imperium Persia. Kalau Bapak Ibu pernah ke Iran, atau ke negeri-negeri Mesopotamia, atau ke negara-negara Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, kemudian Tajikistan, itu merupakan daerah-daerah yang dahulunya pernah dikuasai oleh Imperium Persia. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, dikuasai daerah Persia oleh seorang kaisar, Kisra, seorang raja. Nah, Kisra atau raja Parsi, Kisra Persia. Kaisar Persia Bapak Ibu. Luar biasa. Apa agamanya di situ? Agamanya Bapak Ibu? Ndak Islam. Ndak pula Kristen. Tapi agama Majusi, Pak. Majusi. Agama penyembah api. Dan Kaisar Persia Ibu aja Bapak, berkuasa di Persia lebih dari 1200 tahun, 12 abad. Coba Bapak Ibu bayangkan. Selama 12 abad itu api yang ada di negeri Persia itu menyala. Nah, kemudian di sebelah barat ada Romawi, Pak. Ada Romawi. Romawi hari ini Bapak Ibu negara-negaranya ada negara Yunani, kemudian Istanbul, Turki hari ini Bapak Ibu itu dulunya Romawi Timur. Nah, kemudian dikuasai pada tahun 1453 Muhammad Al-Fatih. Jadi 1453 yang lalu dikuasai oleh Al-Fatih. Jadi makanya Turki masuk dua benua Eropa dan benua Asia. Nah, Istanbul itu masuk ke dalam benua Eropa. Makanya situ Romawi Timur. Sebab Romawi yang arah ke timur, sinannya kan ke barat. Nah, Belanda, kemudian Belgia, kemudian Georgia, kemudian negara-negara Inggris dan taruh ke bawahnya Spanyol itu dulunya Romawi. Nah, Romawi Bapak Ibu itu rata-rata Kristen. Nah, dan luas wilayahnya kurang lebih Ibu Bapak sampai 5 juta kilometer persegi. Dikuasai oleh seorang raja yang bernama Raja Heraklius. Raja Heraklius. Dan luar biasa Bapak Ibu. Bangunan-bangunan Romawi sampai hari ini masih bisa awak lihat. Di Mesir pun Bapak Ibu, bangunan-bangunan sisa-sisa kerajaan Romawi masih ada. Di negara-negara Arab yang dikuasai oleh Romawi itu masih ada. Kemudian belum lagi di negara-negara bagian barat, termasuk di Istanbul, Turki Bapak Ibu. Jadi ambo ketika 2020 kemarin sebelum terjadi Covid Bapak Ibu ke Turki, itu sisa-sisa kerajaan-kerajaan Romawi atau benteng-benteng yang diduduki oleh kerajaan Romawi Timur Bapak Ibu. Itu masih ada sampai hari ini Pak. Jadi kita melewati jembatan, melewati Laut Marmara itu Bapak Ibu, sampai di Istanbul, kemudian tiba kita arah ke Selat Porporus, sampai ke depannya itu bangunan-bangunan yang sangat kokoh, yang merupakan kota terindah di masa itu, di kerajaan Romawi Timur Bapak Ibu, itu sampai hari ini masih ada sisa-sisanya. Baralaka kuenya kekuatan Romawi di kala itu. Nah, dua kerajaan ini ya Bapak Ibu dahulunya yang menguasai dunia.
Lalu Rasulullah dengan para sahabat di mana? Rasulullah dengan para sahabat, Bapak Ibu, itu baru saja mau membentuk Sahifah Al-Madinah. Sahifah Al-Madinah artinya konstitusi Madinah. Cikal bakal akan berdirinya negara Islam di negeri Madinah Al-Munawwarah, Pak. Baru akan dibentuk negara yang akan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Persia, Ibu dan Bapak, dengan Romawi, iko saling menunjukkan adu kekuatan. Karena negara besar, nah sangat luas. Sehingga terjadi gesekan. Dan akan terjadi perang. Sehingga para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ke Rasulullah, Ibu Bapak. Ya Rasulullah, iko nampaknya akan terjadi perang antara Persia melawan Romawi. Kecek sahabat, iko kira-kira yang manang siapa ya Rasulullah? Nah, kira-kira mau itulah bahasa apa? Nah, kalau di bahasa Arabnya faiznya sia, pemenangnya sia ya Rasulullah. Nah, Allah turunkanlah ayat dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Pak. Surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Rum itu artinya, Pak, Romawi, bangsa Romawi, Pak. Tidak ada Allah menulis dalam Al-Quran suatu surat atau suatu nama bangsa, suatu suku, melainkan memiliki di sana kekuatan atau memiliki sesuatu yang akan memberikan manfaat besar nantinya untuk agamaku, Bapak Ibu. Rum artinya Romawi. Nah, untuk Allah dibuat oleh Allah surah Rum dalam Al-Quran. Kalau tidak ada manfaat yang besar nantinya. Batu godak nama batu sangka sih, Bapak Ibu. Nah, surah batu sangka. Nah, tapi tidak. Rum, bangsa Romawi. Ghulibatir Rum. Romawi akan dikalahkan. Padahal perang belum terjadi. Perang belum terjadi, Pak. Nah, ghulibatir Rum, kata Rasulullah, dan itu firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Romawi akan ditaklukkan oleh Persia. Nah, dan itu betul. Memang Bapak Ibu, Romawi dikalahkan oleh Persia dengan kekuatan yang sangat luar biasa oleh pasukan-pasukan Persia. Nah, fi adnal ard. Fi adnal ard. Adna paling bawah, al-ard tanah. Di tanah yang paling bawah di permukaan bumi. Hari ini adanya di sekitar daerah Yordania, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada piti, corona lah selesai, urus paspor, PK Yordan, Pak. Nah, ada daerah yang paling rendah di situ. Fi adnal ard. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jelang beberapa waktu setelah kekalahan Romawi, Romawi akan mengalahkan Persia. Dan betul, 10 tahun, ada juga yang mengatakan riwayat 7 tahun, 7 tahun atau 10 tahun setelah kekalahan Romawi, Romawi mampu mengalahkan Persia. Di saat Persia kalah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Kaisar Persia. Nah, kira-kira perasaan Raja Persia, Bapak Ibu. Awak kalah parang, kekuatan gadang, nagari lawe, berkuasa 1200 tahun. Masyarakat awak orang-orang bagak, bangunan awak bangunan luar biasa. Kalah oleh Romawi. Persia dikalahkan oleh Romawi. Tibolo surat dari Nabi, Pak. Ajakan untuk masuk Islam. Nah, ajakan untuk masuk Islam. Dan isi suratnya, Bapak Ibu, surat ko ditulis oleh Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dikirimkanlah surat ikoku kepada Kaisar Persia. Isi suratnya, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, anaknya Abdullah, ila Kisra Azim, kepada Kaisar yang agung. Azim artinya agung. Kaisar Persia, Bapak Ibu. Al-Faris, Faris itu versi. Salamun ala manit taba'al huda aslim taslam. Keselamatanlah bagi orang yang mau untuk berjalan di jalan petunjuk.
Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Fashhad anna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah wahai kaisar Persia bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada syarikat bagi Allah, tidak boleh Allah untuk disyirikkan. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya aku ini merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala ilan nas, kepada manusia, kafatan, seluruhnya, kepada manusia seluruh alam. Liyunziru man kana hayyan, untuk mengingat-ingatkan, untuk magia-gia kabar, untuk mengingat-ingatkan lupa bagi nani duit. Untuk kini Bapak Ibu, ambo magia tausiah liyunziru man kana hayyan bainana. Magia-gia ingat bapak-bapak dan ibu-ibu nama masih hidup sampai hari kini. Kalau nama meninggal tu mungkin ada Pak. Nama meninggal kita doakan mudah-mudahan dalam kubur sampai dapat kelapangan, barek dapat keringanan dalam sangsara azab Allah lepaskan. Liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Nah, dan membenarkan dari apa yang dikatakan atau dari apa yang sesat dari kalangan orang-orang kafir dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Fa in abaita fa innakal majusa alaika. Jika engkau abaikan apa yang aku sampaikan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal itsmal majusa alaika, maka tanggunglah dosa orang-orang Majusi olehmu. Kira-kira jawaban kaisar Persia Bapak Ibu pas membaca surah itu. Dirobek-robeknya surahnya Pak. Sudah awak kalah perang, tentara awak banyak mati, awak dipermalukan oleh kerajaan Romawi, tibolu surek dari Muhammad. Dirobek-robeknya surek kau Bapak Ibu. Robekan-robekan surat yang dirobek oleh kaisar Persia ko Ibu je Bapak. Robekan surek iko ko yang dirobek oleh kaisar Persia, surek Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masih tersimpan sampai hari ini di Museum Topkapı yang ada di Istanbul, Turki. Dimuseumkan di situ Bapak Ibu. Nah, ambo ketika ke Turki, pai ke Museum Topkapı Ibu je Bapak, itu di arah ke Selat Bosporus Bapak Ibu. Itu caliak sore itu tuh, di Pampang Bapak Ibu. Nah, itulah yang membaca sebentar kok. Ki Bapak Ibu bertanya di malu ustaz ke menengah kok sih. Nah, jadi ambo foto Bapak Ibu. Nah, foto walaupun tak sempat bisa mencalik secara utuh, tapi jalih juga lah. Surek-surek yang ada dalam tanda tangan Muhammad Al-Fatih itu masih ada dibubuhi di situ. Kemudian majelis sampai berkumpul-kumpulnya Muhammad Al-Fatih di situ masih ada. Kemudian pedang Muhammad Al-Fatih, dan itulah yang dipakai Ibu dan Bapak ketika pertama kali Hagia Sophia atau museum yang ada di Istanbul, Turki, yang diresmikan oleh Erdogan untuk menjadi masjid. Kemudian hari Jumat itu khatibnya memakai pedang Bapak Ibu sebagai pengganti tongkat. Itu pedang yang dipergunakan oleh Muhammad Al-Fatih ketika pertama kali menjadi khatib. Nah, itu yang dipakai balik oleh khatib Patangkau dalam peresmian Masjid Hagia Sophia yang diresmikan oleh Erdogan. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu, Islam kok bukan agama ecek-ecek. Memiliki kekuatan yang itu tidak bisa disepelekan oleh banyak orang. Nah, surah kok dirobek Bapak Ibu. Dirobek, tidak sampai di situ. Utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah Al-Huzafah As-Sahmi, Huzafah As-Sahmi, utusan Nabi yang mengantarkan surah, ikut juga dipenggal kepalanya oleh kaisar Persia. Dan kapalnya kok dikirimkan ke Madinah. Nah, ba'ala kasaki hati itu Pak. Ambo kirimkan surah ke pengurus Masjid Raya Lantai Batu, permohonan untuk mengisi khatib di Masjid Raya kece ambo. Tiba di siko, dirobek surah ambo di ketua pengurus masjid Bapak Ibu. Indah ketua pengurus masjid saja dah surah ambo dirobeknya. Utusan ambo, pos ambo yang membawa surah kamari dihina lo sampai berita ambo. Kira-kira apa perasaan ambo Pak? Kira-kira itulah Bapak Ibu. Akhirnya dikirimlah ke Nabi Bapak Ibu, kece Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merobek-robek kerajaanmu. Semoga Allah merobek-robek kerajaanmu. Dan benar saja Bapak Ibu, beberapa tahun setelah itu, daratan Persia itu dikuasai oleh kaum muslimin
dengan diutusnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguasai Persia. Siapa Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Pak? Siapa ibu, Pak? Seorang anak muda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia, masih muda, Pak, yang menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Persia. Sehingga negari-negari Persia kok Bapak Ibu masuk ke dalam daratan kekuasaan kaum muslimin dan banyak orang-orang Islam di situ. Siapa saja tadi, apa-apa saja negari Persia tadi Bapak Ibu? Afghanistan. Afghanistan hari ini, Pak, Muslim atau tidak? Kita tidak baca konflik itu, Pak, ya. Jangan ibu beko konflik ini Ustaz. Anda itu nak kita baca dah. Nah, Muslim, Pak. Tajikistan, Muslim. Uzbekistan, Muslim. Kawan-kawan ambo sama kuliah di Mesir, Bapak Ibu, itu dari Tajikistan, Uzbekistan, itu banyak yang kuliah di Al-Azhar. Nah, itu kawan-kawan yang semuanya itu orang-orang siap untuk mati, saya Pak. Siap berperang, siap untuk mempertahankan negeri. Kirgistan, Muslim. Irak, Muslim. Iran, Muslim. Meskipun sebagian ada yang tidak diakui keislamannya karena memang beda syahadat dengan kita. Kemudian sebagian Jazirah Arab itu kekuasaan Persia, Bapak Ibu. Hari ini Muslim. Siapa yang menaklukkan negeri kau? Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Anak muda, Ibu coba, Bapak. Anak muda yang mampu untuk menaklukkan negeri dan itu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sebelah barat, Ibu coba, Bapak, Rasulullah juga mengirim surat kepada Raja Heraklius. Sama isi suratnya, Bapak Ibu. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, aslim taslam. Nah, kepada kaisar, kepada Raja Heraklius, masuk Islamlah engkau akan selamat. Nah, setelah surat itu sampai di tangan Raja Heraklius, apa yang terjadi, Pak? Apakah surat itu dirobek? Tidak. Surat itu tidak dirobek, Pak. Padahal Raja Heraklius, raja yang beragama Nasrani. Nah, Raja Heraklius, Bapak Ibu, raja yang mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an sebagai mukjizat. Artinya mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius, masuk Islamlah engkau akan selamat. Raja Heraklius, Bapak Ibu, karenanya mengimani kitab-kitab sebelum itu, berarti kitab Injil. Nah, ini mengimani, Bapak Ibu, ini angguan. Oh, dia panggilnya lah orang-orang istananya, ahli-ahli agamanya mungkin, Bapak Ibu. Iku ada surat dari Muhammad dari Madinah. Ini mengatakan Rasulullah, Nabi akhir zaman, dan ini mengajak ambo untuk masuk Islam. Ba'a menurut kalian. Nah, tentu namanya bangsa besar, Bapak Ibu, seperti Romawi yang mengalahkan Persia, memiliki kekuatan yang besar. Tentu bapikia dua kali diajak dek negara Madinah nang ketek, Ibu je Bapak. Madinah apa tang lagi lu ce. Nah, kira mau itu bahasa awaknya, Ibu Bapak. Nah, Muhammad kok petangnya lu je. Madinah tu ketek tanya ce. Awak kerajaan besar ce. Kok banyak terjadi ke Bapak Ibu. Siaran ceramah kini Masjid Raya. Ulia Rijal. Ulia Rijal ketek tanya. Ambo lah doktor mah ce-nya. Kok nak ulia dah Bapak Ibu. Nah, begitu pun ambo tak boleh pula mengatakan ambo lebih layak daripada yang lain. Tidak boleh pula dah. Kita sama-sama baraja. Akhirnya Ibu je Bapak, kece orang-orang di kalangan istana, wahai raja, masa kita kalah dengan Muhammad? Nah, negeri yang lah kita perjuangkan ni koko, yang lah banyak tentara awak mati, masa tunduk awak kayaknya. Tunduk awak kepada Muhammad. Akhirnya Ibu je Bapak, karena memang ketika itu untuk menunjukkan besarnya suatu bangsa, adanya kekuatan militer, kekuatan perang, Bapak Ibu, kok yole bagaknya wa uji. Nah, dan dengan faktor-faktor yang lain, Ibu je Bapak, banyak gesekan-gesekan faktor yang lain yang ada di kala itu. Intinya kaum muslimin berperang dengan pasukan Romawi.
Bara jumlah pasukan Romawi ibu bapak kurang lebih 300.000 sampai 400.000. Pastinya Allahu a'lam pasukan kaum muslimin 24.000. Pasukan Romawi bara ibu bapak 300.000 sampai 450.000. Apakah ikut pasukan inti masuk dengan orang-orang yang menyemangati? Allahu a'lam. Pasukan kaum muslimin 24.000 masuk orang-orang yang memberikan semangat. Jadi ketika perang-perang itu Bapak Ibu, itu kan pasukan-pasukan Islam ada penyemangat untuk semacam sporter lah Pak. Wah, ketika perang bersama orang-orang kafir Quraisy itu kan ada penyemangat untuk para sahabat semangat berperang, semangat berperang, semangat berperang. Nah, apakah masuk itu Allahu a'lam. Yang jelas kekuatan Romawi lebih besar daripada kekuatan kaum muslimin yang hanya 24.000. Secara akal logika ibu dan bapak, siapa yang menang kira-kira ketika berperang pasukan Romawi melawan pasukan Islam? Romawi Pak. Secara akal. Dan perang itu terjadi di negeri Mu'tah. Nah, disebut dengan perang Mu'tah peristiwa perang ini karena di situ ada peristiwa mut'ah. Ada peristiwa mut'ah. Ada juga dalam perperangan Yarmuk. Nah, karena di sungai Yarmuk terjadi. Nah, akhirnya ibu bapak berperang. Secara akal logikaku yang menangku adalah Romawi. Tapi qadarullah ta'ala ibu bapak, Allah punya kuasa. Ketika terjadi perperangan Mu'tah ibu bapak, yang menang itu adalah kaum muslimin. Yang menang itu adalah kaum muslimin. Dan sumber ikoko bisa bapak ibu baca dalam Ghazwatun Nabi SAW. Perperangan-perperangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Yang menang adalah kaum muslimin. Siapa panglima perangnya ibu bapak? Siapa Bapak Ibu? Tariq bin Ziyad penguasa atau orang yang menguasai Spanyol Pak. Andalus. Nah, masuk sekete. Siapa panglima perangnya ibu bapak? Siapa? Panglima perangnya Bapak Ibu ketika perperangan kaum muslimin antara pasukan Romawi dalam perang Mu'tah adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih muda Pak. Padahal Khalid bin Walid di saat itu baru masuk Islam, baru mu'alaf, 3 bulan baru masuk Islam. 3 bulan baru masuk Islam. Menjadi panglima perang, anak muda untuk melawan pasukan Romawi yang jumlahnya lebih besar daripada pasukan kaum muslimin. Allah berikan kemenangan untuk pasukan kaum muslimin. Buktinya apa? Banyak nan balik pasukan kaum muslimin ko ke Madinah dibandingkan nan tinggal di Mu'tah. Nah, anak muda Pak. Ketika penaklukan Persia, negeri-negeri Persia, Rasulullah mengutus Sa'ad ibnu Abi Waqqas, sahabat Nabi, anak muda dan paling luar biasa. Ketika berperang dengan Romawi, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid, anak muda Bapak Ibu. Di Kabupaten Tanah Datar awak kok butuh anak muda untuk itu. Jadi kita sampaikan sejarah itu Bapak Ibu, karena memang kita membutuhkan kekuatan anak-anak muda untuk kekuatan masjid, kekuatan organisasi, kekuatan dari sisi diplomasi, kekuatan dari sisi politik, kekuatan dari sisi ekonomi. Sebab kalau tidak kuat anak-anak muda awak di hari ini untuk itu ibu je bapak, maka negara awak itu akan lemah dan kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ambojo menyampaikan itu kepada kita bersama Bapak Ibu, himbauan daripada Majelis Ulama Indonesia, banyaknya kini anak-anak muda awak yang terjerumus ke dalam narkoba. Kalau anak muda pekan narkoba, ibu je bapak, banyak kan menjadi Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang mampu menaklukkan Persia. Kalau anak muda banyaknya berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan norma-norma agama, norma-norma negara, banyak kan menjadi seperti Khalid bin Walid yang mampu menaklukkan Romawi. Banyak kan menjadi seperti Tariq bin Ziyad yang mampu menaklukkan Spanyol atau Andalus. Banyak menjadi Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Romawi Timur atau Istanbul di Turki. Romawi Timur Bapak Ibu dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih dalam usia 9 tahun. Coba Ibu bayangan. Ada anak awak di Cikoran usia 9 tahun. Ada Bapak Ibu? Ada dole. Nabi Poi. 9 tahun.
Sekarang saya kira tu Bapak Ibu. Baru tamat SMA. Baru tamat SMA, Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan Konstantinopel atau Romawi Timur. Dan ini melakukan sesuatu di luar kebiasaan para pendahulu-pendahulunya ketika menguasai Konstantinopel. Bapak Ibu tahunya kapal itu di mana berlayar? Di Lawi. Muhammad Al-Fatih membuat kapalku berlayar di darat. Itu nama membuatnya manang. Tidak masuk akal orang Bapak Ibu. Sebab di situ ada tanduk merah Bapak Ibu di bagian Konstantinopel tu, yang di bawahnya ada jaring-jaring besi yang tidak akan bisa dilewati oleh kapal manapun yang bisa untuk menguasai Konstantinopel. Masuk ke situ terjaring di situ Bapak Ibu kapal, tersangkui di situ. Baalah akal eko kecik Muhammad Al-Fatih untuk bisa masuk awak ke tanduk emas Tuhan. Nah, pasukan awak sebelah sikoko pula diambil pulo. Kemudian benteng Romawi Timur atau Konstantinopel yang sangat kuat ketika itu Bapak Ibu. Baalah caranya ko. Namanya anak muda Pak, akalnya udah hilang dah. Namanya anak muda, akalnya udah hilang. Sebab sebelum itu sudah ada juga sahabat Nabi yang berusaha untuk menguasai Konstantinopel. Siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Meskipun Abu Ayyub Al-Ansari tidak meninggal di Konstantinopel, tapi di perjalanan ibu je bapak, tapi ia berpesan agar jasadnya dikuburkan di Istanbul atau di Konstantin. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang hidup setelah ini nanti tahu kalau Abu Ayyub kok pernah berusaha untuk menguasai Konstantinopel. Buktinya ia dikuburkan di situ. Ambul apa ke kuburnya Pak? Ke kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang berusaha juga menaklukkan Konstantinopel. Dan Abu Ayyub membawa kapal dati air ya, tak berhasil. Muhammad Al-Fatih ibu je bapaknya tukar strategi. Kalau biasanya pendahulu ambo berlayar di ate kapal berlayar di ate air, kini ambo tukar strategi. Pasukan-pasukan Muhammad Al-Fatih ibu je bapak nyuangkui kapal ko kate darat ibu je bapak sampai ke baliak tanduk merah. Ketika itulah ibu je bapak pasukan-pasukan Konstantinopel mencari lah habis awak. Pasukan Muhammad Al-Fatih lah tibonyo di Sabalia. Tanduk merah aku Bapak Ibu, ada daerah yang di situ tu Lawi yang tak bisa dilewati ya, nyubalian Bapak Ibu. Sampailah kapalku naik ke Tebuki, dibawa oleh ribuan pasukan ya Bapak Ibu sampai di Sabalianya. Dikuasailah oleh Muhammad Al-Fatih dari mungko, dari belakang, dari bawah untuk menguasai Konstantin. Siapa punya kerajo tu Pak? Anak muda usia 19 tahun banyak akalnya Bapak Ibu. Banyak inspirasinya. Makanya anak-anak muda ko punya cita-cita, punya harapan, punya berbagai macam cara, 1 juta cara untuk masa yang akan datang. Segudang cita-cita untuk masa yang akan datang. Sementara orang tua inyo punya segudang pengalaman di masa-masa yang telah lalu. Ya betul Pak. Makanya kita kalau disuruh anak-anak muda membuat tabik ibu bapak di mungko. Kalau kecil orang tua, aku tak baik dah modeliko membuat kedua. Aku modeliko cik. Aku bubui di bawah beko ko cik. Sampai situ je Pak. Tambah ikan jopang jo ikan nila na Pak. Untuk air gayo awak makan ikan. Tapi kalau anak muda indak. Ayah tak fikir ada anak muda, awak buat kolam renang, awak buat waterboom, awak buat karcis, awak buat tompek masuk piti masuk bisa dipergunakan untuk operasional kegiatan masjid raya. Itu pikir anak muda Pak. Nah, maka Muhammad Al-Fatih ko Bapak Ibu anak muda yang mampu menguasai Konstantinopel Bapak Ibu karena merupakan seorang anak muda yang sangat luar biasa. Umur 9 tahun. Penguasa Persia siapa tadi Ibu? Persia? Oh Allah, nak menangkuk angkile. Konstantinopel. Persia dikuasai oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Romawi dikuasai oleh Khalid bin Walid. Nah, tapi meskipun anak muda bisa untuk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum. Sebaik-baik anak muda adalah anak muda yang mau belajar kepada orang tua. Wa syarru kuhulikum man tashabbaha bisyababikum. Seburuk-buruk orang tua adalah orang tua yang mencontoh perangai buruk anak-anak muda. Atau orang tua yang tak namu menunjukkan anak-anak muda. Nah, jadi bersinergi awak ibu je bapak. Kami yang muda-muda
Nah, bukan masih muda aja golongan gostek Bapak. Meskipun lah 30 lebih Bapak Ibu. Kami butuh petunjuk dari yang tua. Nah, butuh petunjuk dari yang tua. Yang tua pun model itu Bapak Ibu yang berbahagia. Agia pulo lah kami arahan, agia pulo kami wejangan, agia pulo kami petunjuk, bahas supaya kami dan mudoko berjalan sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang baik. Tidak serta-merta yang muda-mudoko langsung awak justifikasi Bapak Ibu. Itu anak muda dak pandai setiap Allah jo. Itu tunjukan kami Bapak Ibu yang berbahagia. Begitupun kami yang muda-muda beraja kepada nantu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kolah kira-kira Bapak Ibu tarikh atau sejarah tentang dua imperium besar sebelum Islam, kemudian setelah penguasaan oleh kaum muslimin, sampai sejarah-sejarah yang lain kita berikan sampel untuk memotivasi anak muda-muda awak di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Masjid Raya Lima Kaum, supaya jangan sampai anak muda awak terjerumus ke dalam perbuatan mengkonsumsi narkoba Bapak Ibu ya. Sebab itu banyak terjadi. Buktinya dibuatlah surat oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar Bapak Ibu kepada ustadz-ustadz, buya-buya yang akan khatib. Nah, yang akan khatib di setiap masjid untuk menyampaikan pesan itu. Berarti sudah ada hal yang mengkhawatirkan kalau tidak disampaikan. Kita ingin anak-anak muda awak kalau itu tidak baik. Nah, kalau sakaunya dinya Bapak Ibu. Nah, bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang lain yang itu dapat membuatnya rusak. Nah, demikian Bapak Ibu yang berbahagia yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.